Baginda Raja, baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman, yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung, agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan, karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku bisa lebih leluasa melihat negeriku. Kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda, pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang masgul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi, pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda, untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan, apa yang diinginkan Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti. Kata Abu Nawas. Apa usul itu? Tanya Baginda. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia, tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau itu usulmu, baiklah, kata Baginda. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan, hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk, untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu kuterima, kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh, nanti bila waktunya tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja, jangankan memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun, Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi, sebagian rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas, karena selama ini, Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini, giliran Abu Nawas yang harus melakukan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana, diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian, Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah ada yang dia tunggu. Benar. Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Kata Raja. Hamba sudah siap sejak tadi yang mulia. Kata Abu Nawas, apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu, apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda, masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir, untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka. Kata Abu Nawas. Baginda Raja terpana.
Beliau tidak menyangka, Abu Nawas masih bisa lolos dari hukumannya.